Oke teman-teman, di sini kami sudah menemukan salah satu abang yang mengizinkan kami untuk wawancara saat ini. Jadi perkenalkan dulu, kami dari siswa SMK Stupem dan Nias. Kebetulan pada hari ini kami mempunyai proyek di mata pelajaran prakarya membuat video wawancara, mempertanyakan beberapa pertanyaan kepada abang ini. Sebelumnya dulu bang, perkenalkan saya John Davis Mendova. Kebetulan saya juga dari siswa Mahili Tabaloho. Jadi sebelumnya dulu kami berbicara sama abang, siapa ini, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Putra Soranati Gule, biasa dipanggil Putra. Saya juga salah satu mahasiswa Universitas Nias Pendidikan Ekonomi semester 3. Alamat saya Desa Limba Bambau, Kecamatan Lefutumoi, Kabupaten Nias Barat, dan sedang berdomisili di Gang Cisobahili. Oke bang, jadi di sini kami juga kebetulan mempunyai pertanyaan ya bang. Jadi untuk pertanyaan yang pertama itu, kira-kira berapa modal awal saat menjual kayak gini? Nah, mengenai tentang bisnis, mestinya kita harus mempunyai rancangan yang lebih awal, yaitu salah satu dengan modal. Modal yaitu untuk salah satu fondasi untuk membangun dalam sebuah usaha tersebut. Nah, sesuai dengan basic saya yaitu pendidikan ekonomi dan juga strategi ekonomi yang saya pakai, tentunya dalam hal strategi tersebut saya membutuhkan modal untuk membuat usaha saya ini, mulai dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Misalnya dengan peralatan yang ada dan membutuhkan dana sebesar 10 juta. Oke bang, jadi kira-kira modalnya tadi sekitaran 10 juta ya bang ya. Jadi oke, untuk itu sudah terjawab. Jadi untuk selanjutnya, kira-kira berapa untung setiap hari bang? Di jualan ini kira-kira ada untung setiap hari berapa jumlahnya? Nah, berbicara tentang untung deh, sebenarnya dalam sebuah bisnis itu apalagi kita berusaha sendiri, tentunya kita tidak bisa mematok, sebenarnya kita tidak bisa mematok harga atau bagaimana inflasi yang terjadi pada saat berbisnis. Nah, tentu saja dalam hal menjalankan sebuah bisnis itu ada yang dinamakan dengan keuntungan dan kerugian. Nah, makanya saya bilang tadi itu kita tidak bisa mematok yang namanya dengan keuntungan atau kerugian. Nah, dalam hal strategi yang saya pakai, tentunya ada strategi yang harus diperhatikan. Nah, dalam hal itu untuk mencapai laba atau keuntungan tersebut. Keuntungan tersebut saya peroleh minimal per hari 100.000 per hari dan maksimalnya sampai 150.000 per hari. Mau lanjutin ya bang ya, pertanyaan untuk yang ketiga, apa kelebihan dari penjualan abang ini? Abang di sini kan menjualan kue di sini kan. Kira-kira ada kelebihan dari penjual-penjual yang lain? Kira. Kalau masalah kue deh, karena abang ini baru namanya UMKM mikro kecil. Tentu saja dalam UMKM tersebut abang ini memang mempunyai kelebihan dari keuntungan yang lain, misalnya dalam berbasis kue. Nah, abang menjual kue ini, misalnya kue molen ini dengan harga 5.000 dibanding dengan yang lain. Misalnya kue yang abang menjual kue tersebut dengan harga 5.000 dibanding dengan orang yang lain, misalnya depan SMP 1 yang harganya 3.000, 2.000 dan segala macam. Nah, hal ini juga untuk mengambil keuntungan atau menarik pelanggan tersebut dalam hal menjual kue tersebut. Supaya apa? Nah, apalagi abang di lingkungan sekolah ini, misalnya dari SMA 1, SMA 3, SMP 4, dan siswa SMA Pemda dan SMK Pemda. Nah, itu yang abang raut untuk mencari pelanggan tersebut untuk meminimalisir penghasilan siswa-siswa untuk dapat membeli kepada saya. Jadi intinya di sini abang memiliki kelebihan dari harga ya bang dan banyaknya kuenya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya bang, apakah ada sering masalah yang sering terjadi saat abang menjual di sini? Contohnya digusur oleh polisi Pamuk Praja atau gimana bang? Sering nggak terjadi kayak gitu? Tentu saja dalam hal berbisnis ini deh mungkin ada beberapa masalah dalam membuat sebuah bisnis tersebut. Masalah dalam misalnya pada saat kita lagi sepi, misalnya kita lagi kekurangan modal, misalnya banyak deh masalah. Yang penting salah satunya dulu, misalnya pelanggan kita sepi, strategi yang kita
pakai untuk berbisnis itu memang strateginya memang salah. Ada itu juga memang strategi yang kita pakai itu dalam bermasalah itu, misalnya masalah masalah pelanggan, masalah konsumen dengan produsen dengan konsumen. Nah, itulah salah satu masalah-masalah yang abang hadapi sekarang ini. Oh iya, Bang. Oke Bang, dari masalah abang tadi, kira-kira dari salah satu masalah itu ada nggak solusi untuk abang selesaikan masalah tersebut? Salah satunya tadi. Tentu saja deh, dalam hal berbisnis ini tentu saja kita harus mempunyai salah satu tujuan, ya, tujuan dalam hal berbisnis. Misalnya kita mendapatkan sebuah masalah, kita tidak boleh terpuruk dalam hal masalah tersebut. Nah, tentu saja kita, kalau sistem ekonomi yang abang pakai, abang terpuruk dalam masalah yang abang hadapi, tetapi saya tidak terpuruk dalam hal masalah tersebut, melainkan abang terus berjuang dalam memecahkan masalah tersebut. Misalnya masalah yang saya hadapi sekarang ini, inflasi, terjadinya penurunan modal atau kebangkrutan yang saya alami atau kerugian yang saya alami. Nah, bagaimana cara meminimalisir hal tersebut? Bagaimana cara memecahkan hal tersebut? Nah, yang pertama dulu deh, kita dulu sebagai umat Kristiani atau sebagai umat beragama, ya tentu saja berdoa supaya mendapatkan kelancaran. Yang kedua, cara meminimalisir atau cara memecahkan masalah tersebut, ya kita harus pandai mengelola sistem keuangan kita. Mungkin itu saja sih deh yang abang hadapi, yang bisa abang jelaskan masalah-masalah. Oke Bang, sekian dari pertanyaan kami. Mungkin abang sudah menjelaskan dari pertanyaan yang pertama hingga yang terakhir abang ya. Jadi kami juga di sini sudah begitu bertambah wawasan kami mengenai penjualan kayak gini. Jadi terima kasih untuk sebelumnya dulu Bang. Kami dari SMK Pemda Nias berterima kasih atas kesempatan abang yang telah diberikan kepada kami. Jadi sekian dari kami Bang, terima kasih Bang. Permisi Bang.